kami tantangannya adalah langsung disuguhkan pasien kejang waktu itu. Oh, pulang pelatihan, pulang pelatihan, kejang. besok langsung pelatihan kejang untuk pasien kejang. Nah, kita betul-betul itu kayak di challenge gitu ya. Selesai apa enggak gitu. So, CP ya, CP waktu itu. Itu alhamdulillah progresnya luar biasa. Nah, itu membuat kami juga lebih, oh ini bisa ya gitu ya. Lebih kaget lagi karena memang selama ini bertahun-tahun butuh waktu panjang. Kok muni ya gitu. Cuma waktu itu saya merasa nafas saya lega seketika itu. Nafas saya lega karena saya kan juga alergi dingin, sinusitis. Oh banyak. Banyak banget ya. Karena grosiran betul ini. Grosiran betul. Nah setelah itu, Masya Allah kok nafas saya lega ya. Itu yang paling simpel itu ya memang pakai PAZ ini dan dampaknya memang luar biasa. Bahkan ketika kita maaf ya, kita jatuh keceklik misalnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para pemirsa Pas Al-Kasau TV dengan saya Anjali Rusanto dan kali ini kami ada di Rumah Sehat. Namanya Panti Sehat ya? Panti Sehat Alia Zahra di Magetan. Alhamdulillah ini bareng Pak Gi dan Bu Tuti. Nah, Masya Allah di kesempatan kali ini nanti kita akan sharing ya kaitannya dengan rumah sehat, kemudian kemanfaatannya, apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat dengan ilmu Pas Al-Kasau, dan tentunya Bu Tuti ini juga ada ilmu-ilmu yang lain ya, seperti bekam maupun juga dunia herba gitu. Nah, pertama kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya sampai Magetan juga. Alhamdulillah. Bisa menikmati sate kambing. Iya betul, ini sate kemandang. Nah, ini beliau pebisnis ya, jadi multi ya. Ada di sebelah sana Panti Sehat, di sebelah sini memang buat nunggu enaknya makan sate. Ini konsep yang saya terinspirasi di dalamnya. Oke, mungkin dari awal ya ke Bu Tuti dulu. Mengenal ilmu terapi kan sebenarnya bukan baru ya. Dari tahun 2003 mungkin bisa di-sharekan ke pemirsa. Ya, dulu awalnya gini Mas Andra, kita itu mengawali dengan bekam terus terang. Berawal dari sebenarnya itu kita tuh ini satu keluarga itu keluarga berpenyakit. Weh, kenapa nggih? Ya, kita mengalami sakit yang berbagai macam sampai menjalani pengobatan yang panjang. Pernah mengalami beberapa operasi juga. Masya Allah. Gitu. Akhirnya kami itu doa kami yaitu ya Allah berikanlah kami itu jalan untuk berobat tanpa nggak harus banyak sekali minum obat seperti ini. Oke. Akhirnya untuk menuju itu tuh kami berusaha bagaimana ya caranya kita tuh mengurangi konsumsi obat tapi biar tetap sehat. Nah, tahun-tahun 2003 itu kan boomingnya bekam waktu itu Mas Andra. Betul. Nah, itu kita tuh mulai tertarik, yuk kita selain itu pengobatan sunnah gitu kan, kita mulai belajar bekam waktu itu berdua. Awalnya saya sih yang belajar bekam, terus saya tarik suami saya, ayo belajar bekam. Perlu ditarik tanya. Perlu. Dikencang neng di. Ya karena mungkin bagi beliau itu waktu itu bingung mengatur waktu. Oh iya. Nah, kalau karyawan gimana sih Mas, harus menyesuaikan kan jam. Itu belajar bekam, akhirnya kami melanjutkan, nggak jam belajar bekam lah, nanti kalau kita belajar bekam saja mungkin kita butuh herbal, kita butuh untuk pijat atau akupresur atau akupuntur, sampai kami belajar akupuntur. Itu kami jalani sampai kami rasakan sih Mas manfaatnya sudah sangat banyak, alhamdulillah sudah sangat banyak, tapi masih ada keluhan-keluhan gitu. Kebetulan saya itu dulu kelas 5 SD jatuh. Kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Jatuh, setelah itu saya banyak sakit. Saya flashback ya setelah itu. Banyak sakit, pertama sakit betis. Sakit, kalau ibu saya bilang ini loro gendeng. Oh. Loh kok loro gendeng? Kok gimana itu? Kok ngolah ngalih. Oh gitu, maksudnya. Kalau loro gendeng itu lorone ngolah ngalih. Nggak jelas sakitnya gitu. Nah, gangguan lambung, migren, benjolan, macam-macam lah. Nah, memang manfaat dari yang selama ini kami pelajari itu sudah sangat banyak, tapi belum selesai. Belum tuntas ya. Betul. Sampai 2019 itu seorang saudara tuh bilang, ayo ikut ilmu ini bagus. Waktu itu sebenarnya saya daftar di Basic Surabaya bulan April. Nah, saya izin. Kata suami saya, aku ki ora iso ngeterke karena nggak punya libur. Akhirnya ya sudahlah, saya tahan untuk itu sampai
Ya wis Mas, tak dongani pokoknya. Nggih. Saya kan pengennya belajar ya. Iya. Nah itu karena saya sudah berhasil narik beliau untuk belajar bekam, akupuntur itu sudah berhasil. Tak dongani nih. Saya belajar itu sudah saya doa sampai Agustus. Ya. 16 itu 15 sampai 16 kalau nggak salah di Semarang, basic lagi. Saya bilang, Bi, dekat loh. Nggak kayak di Surabaya. Iya, lebih dekat gitu. Semarang ya. Gitu. Maksudnya kita sudah biasa lah perjalanan ke barat itu lebih biasa. Akhirnya ya sudah kita waktu itu ikut. Nah, kita bawa anak Mas, anak saya masih kecil waktu itu. Sudah bawa anak ikut basic. Dan Masya Allah ternyata langsung bareng Pak Ki? Iya, berdua waktu itu. Jadi melihat paparan Ustadz Haris itu kita domblong juga ya. Oh ini ternyata semua masalah saya itu ketemu. Ketemu. Kenapa saya ada benjolan, kenapa saya migrain, kenapa saya gangguan lambung. Saya dulu nggak segemuk ini Mas. Saya bobot. Saya menggemuk juga ada. Ya. Bertanya pas Alhamdulillah menggemuk bersama. Saya dulu bobot saya cuma 42. Masya Allah. 42 itu karena saya gangguan lambung parah, migrainnya parah, dan lain sebagainya. Nah, waktu Ustadz Haris memaparkan kendor, kenceng, melintir tuh, ya Allah, ini apa ya? Ilmu ini Masya Allah, kok saya ngalami semua. Beliau memaparkan juga tentang kenapa efek jatuh, kenapa bisa melintir. Saya jadi flashback itu Mas, saya ingat, iya saya kelas 5 SD itu baca naik motor, jatuh, terpelanting waktu itu. Masya Allah, berarti nggak pernah ada proses reposisi bahasa kita ya? Sekali. Masih melintir sampai usia dewasa? Betul, jadi 27 tahun Mas melintir. Masya Allah. Iya. Pengalaman sekali 27 Betul. tahun. Jadi kalau kamu itu kaki saya sebelah itu saya seret. Karena nyeri, berat, apa susah bergerak atau apa? Nyeri. Yang dirasakan? Nyeri, berat, terus kayak hilang tenaga. Berarti kayak lumpuh begitu enggak? Enggak, cuma sakit, buat jalan itu sakit. Akhirnya saya seret. Paling parah merangkak. Nggak bisa jalan. Luar biasa ya. Efek jatuh 27 tahun sampai seperti itu ya? Ya, makanya waktu itu begitu kita praktek, sesi praktek itu saya ingat, oh iya ya, mungkin ini saya ini efek jatuh itu. Itu praktek waktu itu ini kita kan dulu masih manual semua itu. Betul. Nah, sama supervisornya, dulu kan bantuannya masih Pak Tri nggih. Iya, Pak Tri. Pak Tri dulu masih Pak Tri Bunia. Pak Tri, Dokter Gale. Bu, ini tuh Ibu itu ini apa namanya rusuknya melintir. Harus diputer. Waduh, saya puter rusuk itu gimana? Ini diputer-puter satu. Kan mikirnya nggak kebayang ya Bu ya? Nggak kebayang sama sekali. Dan itu saya lagi kambuh Mas, kambuhnya. Kaki saya sakit luar biasa karena duduk lama. Betul. Itu, duduk lama itu membuat saya kambuh. Nah di sesi praktek itu betul-betul saya diputer itu. Ya zaman dulu nggih, gerakan zaman 2019 itu dan bunyi seketika itu keretek loh. Saya kok muni ya gitu. Cuma waktu itu saya merasa nafas saya lega seketika itu. Nafas saya lega karena saya kan juga alergi dingin, sinusitis. Banyak. Paketnya banyak banget ya. Ternyata grosiran betul ini. Grosiran betul. Masya Allah. Nah setelah itu, Masya Allah kok nafas saya lega ya gitu. Terus rasa berat di leher karena sering migrain itu juga seketika lega gitu rasanya. Tapi kaki saya belum selesai. Waktu itu dibantu CU. Nah setelah CU itu seketika itu juga dan Masya Allah ini kaki saya tuh hilang Mas rasa nyerinya. Rasa nyerinya hilang sampai iki tenanan pura ya. Kok sakit saya hilang itu tak apa-apa. Iki tenanan posulapan ya. Saya bayangkan 27 tahun saya sakit sejak jatuh itu. Luar biasa. Jadi pulang itu ya Allah, mungkin ini ya jawaban yang selama ini saya minta kepada Allah bahwa saya bisa sehat tanpa minum obat. Oke, mungkin kita sedikit dulu. Nah, ini teman-teman semua dari Bu Tutik yang tadi sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa tentang pengalaman beliau dan saya baru tahu juga di grosiran banyak betul. Wah, ini kalau di satu penyakit 10.000 dah. Udah banyak banget. Udah banyak banget, apalagi 27 tahun. Masya Allah. Nah, sekarang kita ke Pak Gi nih. Kalau Pak Gi sendiri tadi kan kelihatannya diseret-seret ya. Ini kok mau gitu Pak belajar pas? Ya. Ini Mas Angela, jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, yang jelas kayaknya sih
di dunia pengobatan itu bukan passion saya, bukan passion saya. Rasanya begitu. Perasaannya begitu ya. Ini udah ngomong passion tuh ya gemes kayak juga ya. Jadi bukan passion saya karena saya orang teknik full. Ya, orang teknik full. Nah, terkait dengan belajar bekam, sama saya juga diseret-seret. Terus aku puntur, sama juga saya nganter-nganter aja sebetulnya. Oh ya, gitu, nganter, terus, gimmicknya nganter ya? Iya, nganter terus sama gurunya, lo ngapain wong didengarin 15 orang, 20 orang tenaga saya sama keluar sama. Ikut tuh sudah masuk aja, enggak apa-apa, akhirnya masuk. Ya paham lah, aku puntur, termasuk herba dikit-dikit. Tapi ya memang sebetulnya memang benar apa yang disampaikan, saya memang keseret-seret aja. Nah, termasuk di dalam pasnya, di dalam ikut PAZ ini sama. Masya Allah. Diseret juga dan karena memang waktu itu masih ada kesibukan, waktu itu masih di salah satu BUMN memang. Yang disebut BUMN kereta api gitu ya. Gitu. Iya. Jadi masih di BUMN jadi memang ada kesibukan harian waktu terbatas. Tapi dari Pak Gi belajar tadi lah, mungkin apa sih yang dirasakan secara pribadi sebagai kepala rumah tangga, ataupun mungkin Pak Gi juga ada keluhan yang selama ini tidak disadari, kemudian setelah diperiksa secara pas, jual malah sembuh misalnya. Jadi yang jelas setelah belajar PAZ ini, Masya Allah ya, yang banyak kita yang sudah disampaikan tadi, mulai dari 2003 sudah mulai buka terapi itu, dari beberapa kasus pasien yang tidak bisa dibantu, alhamdulillah dengan izin Allah banyak sekali terbantu. Pasien-pasien banyak terbantu dengan PAZ. Banyak terbantu, bukan berarti metode lain tidak. Ya, maksud tadi kan kalau apapun metodenya dia punya sisi-sisi yang diperbaiki. Contoh kalau kita bicara bekam, dia memperbaiki peredaran darah, kemudian akupuntur juga energi dan sebagainya. Pas itu melengkapi ya, melengkapi pada kasus tertentu. Nah, tadi seperti Ibu Tuti kan juga sudah bekam, sudah akupuntur, sudah herbal. Alhamdulillah disempurnakan ya pada kasusnya Bu Tuti dengan wasilah pelintirannya diselesaikan dengan metode pas gitu kan. Jadi beliau banyak cerita saya tambahin. Jadi yang jelas dengan metode Pasal Kaso ini memang diajarkan untuk terapi mandiri. Itu sebetulnya yang terpenting bagi semua saja, baik yang pernah di terapi PAZ maupun selaku terapi sendiri harus memahami bahwasanya kemandirian dalam kesehatan itu penting banget. Dan bahkan sesimpel itu dengan izin Allah banyak yang sembuh. Nah ini yang terpenting itu. Jadi untuk merubah sekali lagi mindset kembali ke alam, tidak harus maaf, tidak harus obat. Bahkan di alam sekitar kita tuh banyak rumput yang bermanfaat. Kalau memang kita belum tahu ya memang serasa tidak ada manfaatnya. Tapi begitu sama halnya dengan kita begitu masuk PAZ itu, Masya Allah. Dengan gerakan tertentu aja grosiran yang disembuhkan. Alhamdulillah, ini rahimahullah ya, pahalanya banyak dari membantu semuanya ini. Oke teman-teman, dari sharing ini kita juga mau menggali tentang kalau pas trooper masuk pas baru belajar basic 2 hari kan nggak kebayang ya Pak Gi dan Bu Tuti bagaimana membangun rumah sehat gitu. Nah kalau tips dari Bu Tuti apa sih kira-kira buat pemula supaya dia bisa confident ya membuka geria terapi, tentunya belajar ya di maksimal, tapi ada tips dari mungkin dari Bu Tuti dulu lah nanti seperti apa Bu? Kalau menurut saya untuk tipsnya itu pertama pahamkan dulu terapi, memahami ilmu terapinya. Ya. Kalau kita mau jadi pas trooper pahamkan dulu. Jadi kalau dulu kami ya Mas dengan basic itu kami tantangannya adalah langsung disuguhkan pasien kejang waktu itu. Oh. Pulang pelatihan kena pasien kejang. Besok langsung pelatihan kejang untuk pasien kejang. Nah, kita betul-betul itu kayak di challenge gitu ya. Langsung dapat kasusnya gitu. Iya gitu. Kasus CP CP waktu itu. Itu alhamdulillah progresnya luar biasa. Nah, itu membuat kami juga lebih ini bisa ya gitu ya. Lebih kaget lagi karena memang selama ini bertahun-tahun butuh waktu panjang. Jadi kalau untuk confidence pertama yaitu pahamkan dulu. Jadi waktu kita nerapi itu kita paham kasus yang akan kita terapi itu apa, solusinya bagaimana, penyebab awalnya apa, solusinya bagaimana, evaluasinya apa.
Itu. Yang kedua ya memang kita butuh butuh usaha untuk memang awalnya mungkin kita home care gitu ya Mas. Ya, betul. Home care kan kalau kita kan nggak mungkin kalau kita bukan seorang terapis itu tiba-tiba terkenal orang datang sendiri gitu ya. Kami pun dulu home care selama 4 tahun kurang lebih. Itu 4 tahun itu home care sampai Jawa Tengah, sampai Pacitan, biasa itu. Perjalanan yang cukup jauh ya, Pacitan ya. Intinya kita memperkenalkan dulu. Itu. Yang kedua tetap merintis. Ketiga, Ibu. Oh iya, ketiga tetap merintis. Tetap merintis Geria sehat kita. Jadi tidak selamanya home care, tapi saya punya unit usaha di sini loh, gitu ya Bu ya. Ya, jadi berarti kita menyiapkan perlengkapan Mas kayak bed, ya nanti ruangan khusus gitu untuk tempat ruang tunggu, misalkan untuk HK kayak gitu. Dan itu memang kalau kita bukan awalnya, kalau orang yang punya modal besar gitu mungkin mudah ya diwujudkan. Tapi bagi kami yang dulu merintis itu betul-betul, apalagi kami waktu di PAS itu kami ganti semuanya loh Mas. Ganti dalam arti? Ganti bed. Settingan semuanya gitu. Jadi dari settingannya untuk bekam. Bed bekam. Iya, beda emang sih bed bekam yang ada lubangnya itu ya. Betul. Jadi kami akhirnya menggeser semuanya untuk apalagi setelah ikut bootcamp itu kan totality kita. Nanti bootcamp nanti ini dulu. Tips yang ketiga ya. Nah, itu yang ketiga bertahap merintis untuk kelengkapan ruangannya. Betul. Yang keempat berarti adalah kita tetap mendakwahkan PAS, mensosialisasikan PAS, memperkenalkan PAS, gitu, supaya orang paham. Karena banyak sekali sekarang pun kita sudah sekian lama itu masih banyak yang belum tahu. Banyak sekali yang belum tahu, banyak sekali. Gitu. Entah dari mungkin kita sosialisasi secara langsung offline ataupun online gitu. Nah itu mungkin salah satu itu. Terus yang berikutnya yang kelima istiqomah. Ini Bu. Istiqomah. Gimana Bu paparan istiqomah tadi? Istiqomah itu yang pertama satu konsisten terus-menerus ya Mas. Apa yang kita lakukan itu? Kalau jangan sekarang buka besok nggak buka gitu ya. Terus seminggu lagi ngilang gitu. Wah, ini jualan apa maksudnya begitu? Salah satunya itu. Terus jam buka juga. Jam buka. Gitu. Kalau di Alia Zahra mulai jam berapa? Kita mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Oh iya. Jadi kalau kita Jumat libur ya kita libur. Ya libur dong, masa nggak ada liburnya buat quality time ya. Jadi kita Jumat libur. Jadi setelah itu entah ada pasien atau tidak kita tetap ada gitu. Kecuali kita pelayanan home care misalkan. Nah, di tempat kami sendiri karena kami sudah tidak memungkinkan untuk home care, untuk home care ini kita tiadakan memang. Semua pasien fokus di datang. Lokasi rumah sehat. Nah, istiqomah itu termasuk juga dalam pelayanan. Gitu. Misalkan kita mengusahakan sebaik mungkin sama, betul. Gitu, pelayanan yang sama kepada siapapun, terus juga mungkin durasi waktu. Satu pasien kalau di Alia Zahra berdasar pengalaman berapa menit Ibu? Kita range-nya tetap ya Mas, range-nya itu 30 sampai 1 jam. Oh 30 sampai 1 jam. Ya. Mungkin itu terlalu lama bagi beberapa orang teman ya. Tapi kita merasakan begini. Seseorang yang datang sakit itu, walaupun dia sudah sembuh, Mas, 15 menit qadarullah, biidznillah itu sudah sembuh. Sesi terapi utamanya. Sudah selesai. Tapi merasa, lah wong terapi kok sedih lu. Waduh, jadi ngobrol terusan. Nah, itu mungkin memang banyak yang pengelolaan itu kan tergantung masing-masing ya. Tapi kami memang menyediakan waktu minimal 30 menit. 30 menit ya. Gitu. Jadi supaya lebih nyaman. Gitu. Jadi yang lain-lain juga tetap kita samakan. Gitu. Pelayanan yang lain, mungkin juga istiqomah dalam promo juga. Oh iya dong, ya promo ya. Nah, intinya apa yang kita lakukan itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi tetap harus continue. Ya Masya Allah, luar biasa. Ini ada 5 tip Pak Gi, ada tambahan apa nih Pak Gi? Dari yang tadi Bu Tuti sampaikan 5 poin ya, termasuk dari istiqomah, harus mengilmui hal itu. Dari pengalaman Pak Gi gimana? Atau ada 5 tambah lagi juga nggak apa-apa? Ini tipsnya buat teman-teman ini. Kalau saya pribadi justru kalau saya cenderung orang teknik memang ya seperti apa yang dikatakan Ustadz, paling namanya orang teknis itu ya sekedar di eksekutor ya. Jadi di eksekusinya, cuma di dalam eksekusi ini tetap pelayanan. Oh ini usianya sudah
sudah sepuh misalnya, ini harus kita pakai gerakan yang bagaimana. Oh iya, iya. Itu penting banget, Tat. Itu penting banget menurut kami. Nah, terus oh kalau masih muda sih oke ya. Itu enggak apa-apa misalnya agak sesuai SOP yang ada, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sepuh memang benar harus diperhatikan lebih dan edukasinya juga lebih juga. Oh, jadi kita sebagai pemilik gerai sehat melihat pasiennya siapa, terus kemudian dari tim juga, oh ini sepuh nih, berarti kita harus edukasi berbeda, layannya juga mungkin lebih alon-alon gitu. Iya, itu yang kita lakukan tiap hari seperti itu. Apalagi orang sepuh itu kan sebetulnya selain butuh perhatian, ya curhatan-curhatan itu kan harus kita layani nyambi juga. Psikolog juga ya. Iyalah, itu otomatis itu ya. Otomatis. Jadi seorang terapis itu memang ternyata memang harus menjadi psikolog juga kadang-kala. Tapi memang kenapa kalau saya baca di data ya, kenapa orang seneng terapi ke tradisional itu karena ya yang dimaksud holistik itu bukan kita opo-opo terapi bisa, tapi holistik selain kita doa, ngajakin ngobrol, memberi waktu tadi Bu Tutik ya, memberi waktu. Itu kenapa orang jadi milih yang ke alternatif saja gitu. Itu jadi salah satu peluang tersendiri. Tapi gini BTW nih, kalau berbisnis berdua nih, couple pastrupper begini, boleh share pembagian tugasnya seperti apa? Siapa bosnya? Oh, kalau direkturnya Pak Ki. Tapi bendara Bu Tutik ini. Buat pengalaman kan ada banyak couple pastrupper gitu. Kalau pengalaman di Pak Ki seperti apa? Pembagian tugasnya gitu. Ya, yang jelas selama ini alhamdulillah ya semenjak kita belajar kembali lagi. Kita belajar di bulan apa? Februari ya. Januari 2021 itu di pas bootcamp. Iya, itu pas bootcamp pertama. Kemarin yang kedua. Pas bootcamp pertama itu ya sudah kita mengacu dari situ, terus termasuk harus bagaimana pembukuannya. Ya. Terus mulai dari penerimaan pasien dan lain sebagainya emang semua tertata sudah. Mulai dari pasien pertama datang ya diajak wawancara dulu, keluhannya apa, pakai kertas diagnosa ya pasti, terus keluhan medisnya apa, istilah mungkin, medisnya barangkali kalau istilah medisnya seperti ini tapi keluhannya apa kan beda ya, seperti itu, termasuk semuanya lah. Jadi sudah ada pembagian dari Mbak adminnya harus seperti ini ya, betul. Mulai dari pembukuannya, terus rolling karyawan juga. Kalau di Al-Azhar timnya berapa sekarang? Ada 4. Nah, termasuk rolling tim juga ya? Enggak juga. Empat itu tetap ya? Tetap. Terus kalau memang pasiennya double-double ya otomatis kan di situ ada 2 bilik, 2 kamar ya kita jalan dua-duanya. Oh, iya. Biar nggak menumpuk banget. Ya. Ibu mic-nya mau jatuh. Oke. Jalan dua-duanya, Tat. Ya, kalau memang pasiennya cuma bisa di-handle salah satu ya satu bilik saja. Ya. Kadang misalnya kalau di Ayub itu kan apalagi ini sekarang timnya banyak ya, harus jaga yang jaga hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Itu sini sudah itu aja sih. Oh itu. Jadi Ayub tuh kayak rollingnya udah ini kayak ke dokter banget ya, ini ada yang jaga di sana nih, Masya Allah. Nah, selanjutnya ini Bu Tutik ya, dari kemanfaatan dari terapi pas Al-Kaso hari ini kira-kira ya sebenarnya Ibu Tutik udah praktek dari 2003 lah. Kalau dari pasien sejak Ibu 2009 mengenal pas sampai sekarang estimasi udah berapa pasien Bu yang di sini? Berapa ya Mas? Kalau total mungkin 6 sampai 7 ribu. 6 sampai 7 ribu pasien ya. Kurang lebihnya. Yang ini tahun ini belum kita ini kan ya. Ya. Kan ya 7 ribu lebih dikit. Masya Allah. Nah, apa yang Ibu rasakan dengan ilmu yang sederhana tanda kutip belajar 2 hari bisa membantu 7.000 orang? Apa yang dirasakan? Itu ya Mas, rasa excitednya itu sampai sekarang itu belum selesai. Jadi apa yang Ustadz Haris risetkan itu kita apa ya nggak bisa ngungkapkan ya. Jangan kita yang tadinya pas ini betul-betul nggak hanya solusi untuk diri kami pribadi, tapi menurut kami pas itu anugerah. Kenapa? Karena kita bisa pakai untuk semuanya. Dari bayi sampai manula ya. Betul. Bahkan mulai dari promil. Promil. Nah itu kemanfaatannya tidak hanya kita pakai
untuk pasien yang datang, Mas, termasuk untuk anak-anak. Karena kebetulan saya itu di sekolah saya itu banyak sekali anak berkebutuhan khusus. Itu kita pakai juga. Jadi berarti ada UKS atau gimana bahasanya, Bu? Kita dalam ini ada 2 unit, satunya SD, satunya TK. TK. Nah, TK ini banyak anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi kita bawa satu ustadzah ikut basic. Nah, itu nanti saya bantu diagnosa kendor kencangnya bagaimana, dan waktu anak tantrum, anak nangis, langsung diterapi sekalian. Betul. Seru ya. Jadi kita di UKS-nya itu begitu tantrum anak-anak yang hiperaktif itu langsung kita pegang bawa UKS, kita body press. Wah, keren ya, saya baru dengar seperti ini. Gitu. Oh, jadi di 2 sekolah, Bu. Iya. Jadi kalau anak-anak itu kalau yang di SD kemungkinan kan mereka sudah banyak yang selesai di TK. Yang paling banyak di TK, Mas. TK. Itu ada anak Down syndrome, ada yang speech delay banyak. Dan itu luar biasa. Masya Allah. Yang dari speech delay apalagi cepat sekali. Mungkin coba ceritakan salah satunya, Bu, di antara perubahan-perubahan yang di TK tadi ya, setelah diterapi mungkin rentang 2 atau 3 bulan, apa perbedaannya, Bu? Jadi gini, Mas, kami itu kan mulai dari taman balita ya. Jadi ada taman balita, nanti ada playgroup ya, sampai TKA TKB. Nah, ini kayak kemarin itu ada anak yang autis, speech delay, tambah hiperaktif. Itu satu orang ya? Satu. Punya 3 keluhan ya? Iya, 3 keluhan. Usia berapa, Ibu, estimasi? Usianya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun setengah, 3 tahun setengah waktu itu. Nah, jadi pertama itu biasanya nanti saya pegang dulu. Nah, kita kan sebenarnya ada tugas di rumah PR ya, tapi ternyata orang tua itu juga tidak semuanya melakukan. Karena mungkin belum mengerti apa sih fungsi PAS gitu mungkin. Betul. Terus banyak alasan lah, Mas. Saya nggak sempat lah, inilah gitu ya. Akhirnya kita tuh guru kalau menghadapi satu anak hiperaktif itu Pak Toto, satu guru itu sudah capek. Oh sangat ya, apalagi muridnya 20 ada satu hiperaktif, Masya Allah. Ya. Jadi satu kelas itu kita 5 anak kebutuhan khusus itu gurunya udah nggak bisa. 5? Iya. Itu lebih dari 5 Mas. Jadi satu guru itu pegang antara 2 sampai 3. Jadi berlaring, naik meja dan lain sebagainya. Nah, saya tuh melihatnya ya Allah kasihan, ustadzah itu kasihan. Butuh effort yang sangat besar untuk menjaga gitu. Akhirnya saya bilang, ayo belajar PAS. Nanti saya bantu diagnosa. Udah settle gerakannya, itu saja, misalkan ini body press saja. Sudah, nanti di sekolahan pun kita kerjasama dengan kepala sekolah. Wah, ini sebenarnya sekolah TK plus ya. Dia kognitif ya, badan sehat ya. Harusnya bikin sekolah baru ini sebenarnya. Jadi cita-cita kita memang bikin sekolah inklusi yang untuk mengajarkan Quran, tapi anak juga sehat, Mas. Menariknya harus jadi nih. Gitu. Jadi cita-cita kita gitu selama ini yang kita rintis seperti itu. Jadi kalau waktu anak itu sudah, sebenarnya anak hiperaktif kan kalau udah capek banget pengennya tidur. Tapi kan untuk mengaweti tidur itu susah, Mas. Nggak bisa. Mereka untuk tidur saja udah susah. Akhirnya ya itu, ustadzah sudah capek, dia bilang ambil anaknya, langsung kita body press. Begitu body press selesai, 5 menit kemudian dia tidur. Luar biasa. Dan nggak ada lagi yang bisa diinikan, karena memang kalau sudah lelah hemat itu bedong aja sebenarnya. Karena mereka udah bisa di body press mah. Kalau kita bedong butuh waktu lama ya. Kita tangani anak banyak, nggak cuma satu. Lebih cepat body press. Betul. Body press kan 10 menit selesai. Nanti kalau kita bedong masih ngukel bedongnya, masih ini. Yang lain keburu melayu toh, Mas. Lari ya. Iya, gitu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, sekaligus juga untuk keluhan ustadzahnya. Saya baru dengar yang ini nih, Masya Allah luar biasa nih. Karya lain dari Ali Azhara selain Gria Sehatnya. Pak Ki tambahkan dong Pak Ki, dari pengalaman terapi kemanfaatan PAS ini yang Pak Ki rasakan lah. Untuk mungkin teman di kantor. Oh sekarang Pak Ki udah fokus nerapi ya? Sekarang sudah alumni ya? Masya Allah. Saya per Januari 2022 itu sudah resign. Alhamdulillah. Berarti fokus terapi ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa dibagikan dari kemanfaatan dari Pak Ki sendiri. Apa di dunia panahan nemu yang mana sengkeleh lengannya gitu? Kalau saya pribadi yang jelas untuk saya pribadi ikut PAS itu kan juga punya keluhan. Jadi dulu itu ngomong kesana jauh kesana itu BUMN itu kan obat gratis. Oh. Ya sampai saya
kecanduan namanya salah merek. satu Iya, salah satu obat lah. obat. Itu kalau nggak mengonsumsi dalam sepekan aja, tulang belakang ini hampir-hampir kayak nggak nyambung. Masa? Iya, itu apa terjadi di keluhannya tuh nyeri sekali atau seperti apa bahasanya? pokoknya lemes banget, Tat. Nyerinya enggak sih, kayak enggak punya tenaga, kayak enggak nyambung. Sampai seperti itu. Apa nama istilah medisnya? Wallahu alam ya. Tapi begitu konsumsi yang namanya tadi itu langsung mak jeglek langsung gitu. Jeglek. Itu sampai seperti itu terus mulai 2003, 2004 itu mengeluarkan uang untuk beli herbal itu kan berat ya, 50.000 itu berat. Itu pengalaman saya pribadi, berat banget. Tapi dengan izin Allah, dengan berjalannya waktu itu persis di 3 bulan itu saya baru bisa merasakan lepas dari kimia obat tadi. Punggungnya sudah enggak? Iya, lepas dari itu terus waktu itu yang saya konsumsi sebetulnya sederhana ya. Sederhananya di tempat kita banyak akar alang-alang. Itu yang saya konsumsi. Itu ternyata untuk memperbaiki fungsi ginjal. Dan memang dampaknya kan ternyata kalau di akupuntur ginjal itu kan di tulang. Ya, nyambung akupuntur tulang, gigi dan sebagainya. Ya betul. Itu saya konsumsi persis 3 bulan itu dengan izin Allah. Badan tuh serasa nyaman. Terus setelah itu kita konsumsi lagi untuk membersihkan usus. Oh ya, colon cleansing. Colon cleansing bahasanya seperti itu. Kita konsumsi, alhamdulillah dengan izin Allah lama kelamaan terus wah pengen jadi ilmu terapinya juga. Jadi kembali lagi tetap ya kalau memang istilahnya yang kalau saya pribadi dari mulai herbal, bekam juga, akupuntur itu yang paling simpel itu ya memang pakai PAZ ini dan dampaknya memang luar biasa. Bahkan ketika kita maaf ya kita jatuh keceklik misalnya dengan ankle yang geser misalnya bisa dibetulkan sendiri. Termasuk ketika mama boyoen, istilah bahasa Jawa ini boyoen. Kita kan boyoen itu paling banyak melengkung ya tinggal BB aja atau sit up. Sampai bahkan kalau saya lihat ini teman-teman saya lihat ya di fotonya beliau itu pelek mobil bisa buat ngobatin loh itu. Pengobatan dengan pelek mobil ada yang mau nanti tanya pagi ya jurusnya gimana itu beliau punya saya lihat ono ae ya. Masya Allah. Wah ini teman sekalian jadi sharing dari salah satu penggiat PAS dan bagaimana dari ilmu yang awalnya untuk keluhan pribadi sekarang bisa untuk orang lain. Bahkan tadi sekolah inklusi ini luar biasa dan saya baru dengar dan jadi solusi ya bagi Bapak Ibu yang punya keluhan ADHD, punya speech delay, Down syndrome, bisalah diskusi, konsultasi dengan teman-teman PAS Trooper, apalagi sudah ngambil upgrading baby PAS ya, supaya dapat wawasan bahwasannya selain obat, selain saya juga psikolog, jadi ada terapi bicara di sana, ada terapi bicara, terapi kognitif, sekarang juga ada terapi okupasi macam-macam ya, ada juga bahwa dibetulkan rangkanya juga ngefek ke arah kesehatan pada anak gitu. Tapi sebagai penutup ini, mungkin dari Bu Tuti dulu, untuk teman-teman PAS Trooper ya, yang masih dia itu saya nggak mau praktek Bu Tuti karena saya tuh belum sembuh gitu. Apa yang Ibu sarankan gitu? Kalau saran saya tetap praktek. Karena kesembuhan itu pertama itu kan izin Allah ya Mas. Yang kedua proses. Proses ya. Betul. Jadi kesembuhan itu tidak seperti kita hanya membalik tangan. Ibaratnya kita sakit 20 tahun mau sembuh 2 hari kan nggak bisa. Jadi dengan kita praktek itu kita mengasah diri kita. Mengasah ilmu kita ya. Kalau Ustadz Haris kan dulu nyebutnya setiap orang sakit yang datang kepada kita tuh guru. Ya, itu betul-betul karena kita belajar banyak dari orang lain yang menderita sakit kepada kita gitu. Jadi sayang sekali kalau kita nanti menyelesaikan diri saja saya belum selesai. Kenapa saya harus menerapi orang lain? Justru kita akan berhenti. Gitu. Pemahaman kita berkutik bahwa diri kita sulit. Gitu. Nah, dengan kita menangani orang lain, kadang kita mendapat solusi malah, loh. Oh ini begini ya. Betul. Atau kita terapkan kepada orang lain itu ternyata biidznillah sembuh, kita malah jadi berarti bisa jadi keluhan yang sama yang masih kita rasakan itu ada solusinya gitu. Jadi dari kita menterapi tambah ilmu juga manfaat untuk diri sebenarnya. Masya Allah. Kalau Pak Ki gimana Pak Ki?
Kalau saya pribadi untuk kepada semua prastuper yang jelas selain banyak berpraktek, secara otomatis harus lebih program-program dari PGU ya terkait dengan upgrading dan lain sebagainya memang harus diambil, karena itu sebetulnya nanti lebih mempermudah diri kita dalam menghadapi kasus apapun. Jadi tetap harus banyak belajar, ambil upgrading. Bahkan kita di sini berdua selalu upgrading itu ya mesti bareng, dan semua upgrading sudah kita ambil, dan ya penting lagi ya terus belajar dalam keilmuan lain sah-sah saja. Sowan ke senior juga termasuk ya. Ya, jadi insya Allah di PAZ semuanya seniornya, kalau masih ada yang menutup ilmu kita tutup ya. Bahkan di sini biasa kok teman-teman basic baru mau magang sini, monggo silakan. Nah, kita izinkan. Kita nambah boleh satu ya Mas? Oke, moga-moga. Saya 20 tahun ini kurang lebih nggih. Oke. Itu pasien yang selama ini kita dapatkan dengan PAS itu ya. Kita 5 tahun di PAS. Itu berapa kalinya ya? 15 tahun dengan pasien sebelumnya. Masya Allah. Jadi kita meraihnya makanya saya bilang excited-nya tuh belum berhenti gitu. Jadi 7.000 itu kita raih kurang lebih dalam waktu 5 tahun ini. Masya Allah. Padahal yang sebelumnya selama 15 tahun itu entah berapa ya, walaupun kita nggak tercatat karena kita diajarin kan semua di PAS itu mau bisnis bisa, mau kelola rumah sehat bisa, mau tambah keilmuan bisa, apalagi kita belum pernah. Kita mau sekolah dimanapun yang selengkap itu belum kita dapatkan. Gitu. Dan alhamdulillah luar biasanya di situ. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Pak Gi atas waktunya. Semoga teman-teman baik prastuper ataupun pemirsa dari kalangan yang belum belajar PAS, ya PAZ seperti ini saja gitu. Seperti ini, ngobrol, terapi, apa yang kita bisa manfaatkan, kita coba support ekosistem teman-teman, gimana bisa praktek enak, kemudian mengelola rumah sehat juga nggak malu-maluin lah Pak. Jadi kita punya kompetensi bisnis juga insya Allah layak, bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya juga bisa digunakan untuk supaya teman-teman lebih maju dalam rumah sehatnya. Terima kasih sekali atas waktunya, dan semoga Alia Zahra jangan sekedar inilah. Jangan sekedar inilah. Tadi sekolahnya saya doakan juga terwujud. Amin. Kemudian ya kembangkan karena Pak Gi dulu dari terapis, sekarang sudah business owner, nanti coba mengembang cabang. Challenge-nya berbeda, ilmunya berbeda, tapi kalau nggak begitu ilmunya nggak nambah. Ya, Insya Allah. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita tutup dengan alhamdulillah berangin. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.